Baik, Shalom. Selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah kembali datang di pagi hari yang luar biasa ini. Kita sama-sama mau belajar firman, mau memuji Tuhan, mau berdoa. Kita pagi hari ini mau ibadah morning devotion. Kita akan memulainya dan kita akan sama-sama masuk dalam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini karena kasih anugerah, kebaikan, kesempatan, penyertaan, pertolongan Tuhan, kasih karuniamu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami pagi hari ini Tuhan mau masuk dalam ibadah morning devotion di PBS Tuhan. Kiranya Engkau dapati setiap kami layak dan berkenan. Bila sesuatu dalam hati, pikiran, perbuatan kami, sengaja maupun tidak sengaja yang menyakiti hatimu, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, atau orang-orang di sekitar kami mohon ampun khususnya hambamu ini dan hamba-hamba yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Lahirkan, kuduskan kami pribadi, lepas pribadi, dengan kuasa darah-Mu agar apapun yang kami sampaikan, kami lakukan pada hari ini untuk melayani Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan serta memuliakan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, tutup bungkus ibadah pada pagi hari ini Tuhan, khususnya juga device, internet, dan apapun yang sarana yang kami gunakan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Dan berkati hambamu yang mau melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kau pakai Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa yang membawa kami masuk hadirat Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan. Kiranya hikmat, rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan melimpah buat Ibu Ira. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Dokter Gigi Evangelis Weni Tai Hadi Mamusung. Kiranya kasih anugerah Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan, hikmat dari surga yang maha tinggi melimpah. Biar apapun yang hambamu ini sampaikan, menjadi berkat, dupa yang harum, memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami yang diberi kesempatan untuk mendengarkannya, baik melalui Zoom atau YouTube, mau Facebook, apapun sarana yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hamba serahkan kepada Ibu Ira. Baik, kita akan masuk dan persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap selamanya Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan masuk pada pujian berikutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu ini sebentar.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh pernyataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Baik, kita akan masuk pada pemberitaan atau penyampaian sharing morning devotion pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Wenilai Hadimamusung. Kami persilahkan. Kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur karena hanya itulah yang kami bisa ekspresikan kasih kami karena kemurahan Engkau, karena kasih karuniamu buat kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Kau percayakan kembali kami duduk tenang, diam, untuk mau fokus kepada Engkau, mendengarkan isi hatimu dan melalui sedikit firman yang akan kami renungkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami, memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami akan apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bukan hanya merenungkan, tapi kami juga pada hari ini bisa melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap
kami mau fokus dan biarlah ya Tuhan berikan hati seorang murid untuk kami bisa duduk tenang, kami bisa fokus berapa menit ke depan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba Tuhan yang tidak ada apa-apanya untuk bisa mengerti dan memahami dan bisa menjadi berkat ketika hamba menyampaikan renungan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan, amin. Pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang juga pasti mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini tema yang renungan yang akan eh, dibagikan saya dapat dengan temanya adalah bakat, kelebihan, atau yang kita kenal dengan talenta dan kasih karunia. Kita akan buka sama-sama renungan firman-Nya diambil dari firman 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Kalau sudah ada, kita akan sama-sama baca. Ada yang bisa dalam hati, ada yang bisa baca ya. Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itulah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. Pada saat saya baca ini, saya langsung teringat ubur-ubur ikan lele. Aduh, kalimat pertama sama kalimat kedua gak nyambung, Le. Tapi disitulah justru akhirnya kita untuk renungkan. Di sini dikatakan kalimat pertama, sekalipun orang dapat berkata-kata dengan menggunakan semua bahasa di atas muka bumi ini dengan tepat, dengan anggun, dengan fasih. Saya itu suka terkagum loh kalau sama orang yang saya suka, saya lihat dia jago sekali dengan berbagai macam bahasa. Saya suka tanya, kamu kuasai berapa bahasa sih sampai begitu fasih? Karena itu adalah salah satu kelemahan saya dengan bahasa. Tapi di sini dikatakan itu semua, ternyata bahkan dikatakan sekalipun orang dapat berkata-kata dengan menggunakan semua bahasa di atas muka bumi ini, bahkan bahasa manusia tadi dikatakan ataupun bahasa malaikat sekalipun, tapi jika tidak disertai kasih, semua kata-kata itu hanyalah kegaduhan yang kosong belaka. Apa annoying ya, semua bunyi yang tidak serasi atau fals kata dunia musik mah, dan tidak berguna atau nol yang tidak membawa keuntungan atau sukacita. Kemampuan untuk berbahasa, berkata-kata dengan fasih atau hebat atau eh, cerdas mengenai perkara-perkara Allah tidak akan menyelamatkan diri kita atau mendatangkan keuntungan bagi orang lain jika kita tidak memiliki kasih yang kudus. Jadi kembali lagi, kemampuan untuk berkata-kata dengan fasih atau hebat atau cerdas mengenai perkara-perkara Allah tidak akan menyelamatkan diri kita. Pertama mikir, kenapa nggak menyelamatkan? Tapi ternyata di sini, kalau itu tidak mendatangkan keuntungan bagi orang lain, jika kita tidak, syaratnya rupanya adalah memiliki kasih yang kudus. Kita semua tahu ya kasih yang kudus itu nggak ada yang bisa memberikan kalau bukan pada saat kita menerima kasih karunia. Pada saat kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan dia Tuhan. Saat itu juga Roh Kudus akan tinggal di hati kita dan akan fungsinya Roh Kudus yaitu menguduskan kita. Jadi pada saat itulah kita semestinya memiliki kasih yang kudus itu. Hanya hati yang penuh kebaikan atau kasih itulah yang berkenan kepada Allah dan bukan lidah yang fasih. Rasul Paulus
Dia menempatkan karunia lidah ini di urutan pertama karena tampaknya jemaat-jemaat atau orang-orang di Korintus saat itu suka menyombongkan diri dengan karunia ini dan memandang rendah saudara-saudara seiman mereka. Kita tidak masuk kupas lebih dalam, tapi ketika kita memiliki kasih yang kudus itu, kita bisa refleksikan. Kita Tuhan mau segala talenta, segala bakat, segala kelebihan, segala kasih yang kita miliki itu tadi sudah diingatkan kalau kita tidak bagikan kepada orang lain untuk kemuliaan namanya itu kembali lagi nol. Seperti kita juga ingat ya di Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36 yang berbunyi sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi sebentar. Bagi dia, dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kembali lagi semua bakat, semua kelebihan yang ada di dalam diri kita yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Itu kembali lagi Tuhan mau bahwa diingatkan segala sesuatu itu dari Dia. Bukan karena kita sekonyong-konyong dimiliki bakat atau kelebihan itu daripada orang lain, tapi diingatkan semuanya itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bicara tentang kasih, tadi juga ada bakat, ada kelebihan, ada kasih. Kasih itu adalah bahasa universal, kita tahu semua ya. Semua agama mengajarkan tentang kasih. Semua agama punya definisi yang penjabaran tentang kasihnya luar biasa. Tapi di sini yang kita mau ingatkan adalah kasih karunia itu yang kita miliki harus bekerja ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan dengan bakat atau kelebihan yang kita miliki. Di sini bedanya. Kenapa gitu, saudara? Karena kita mau, Tuhan mau khususnya ketika kita diberikan kasih karunia itu, kita refleksikan atau ada actionnya. Nggak hanya kita simpen sendiri, tapi Tuhan mau kita bagikan, kita share ke orang-orang. Eh, saya teringat melalui Matius 25 ya. Di sini dikatakan 25, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kenapa sih Tuhan mau kita merefleksikan atau yang kita miliki ini kita refleksikan kepada kehidupan kita untuk kita share, kita care kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dia udah kasih tahu kepada kita ya di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara sekalipun, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita tahu alasannya kenapa ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, semua yang ada di sini dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan nanti di YouTube,
Kenapa kita harus merefleksikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita care kepada orang-orang. Bahkan di sini diingatkan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina. Mungkin seorang mempunyai banyak harta dan bakat atau kelebihan. Namun jika ia tidak memperoleh kasih karunia dengan semuanya itu, ia mungkin saja masuk neraka atau dan binasa selamanya. Mungkin ya, karena dengan kepemilikan yang Tuhan titipkan kepada seseorang itu, baik itu bakat, kelebihan, ia tidak dipersatukan dengan Yesus Kristus. Tadi kita udah sama-sama bahas sebelumnya, syaratnya adalah kasih yang kudus. Kasih yang kudus itu hanya bisa kita dapat ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Saat itu otomatis Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan pada saat itu juga kita akan dijadikan anak Allah. Makanya di sini dikatakan mungkin seseorang punya banyak harta dan bakat atau kelebihan. Namun jika tidak memperoleh kasih karunia dengan semuanya itu, mungkin saja dia masuk neraka dan binasa. Kenapa? Karena dia tidak, pertama stepnya adalah dia harus jadi anak Allah. Dan dia tidak ditempatkan dalam perjanjian kasih karunia. Perjanjian kasih karunia adalah covenant itu ketika pertama kali, kalau yang saya pahami ya, pertama kali seseorang itu memiliki perjanjian ketika dia mengundang Yesus. Pada saat itu adalah covenant kasih karunia yang kita terima. Jangan sampai kita berulang-ulang, Ibu Fani mengingatkan tentang yang di Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi untuk kita bisa diingatkan melalui bakat, kelebihan, dan kasih karunia seperti yang kayak tadi. Meskipun bahasa manusia atau bahkan bahasa malaikat, tapi kita kalau tidak punya kasih, itu sama dengan nol. Seperti kita ketahui bagaimana anak-anak yang bermain di siang hari, ketika malam tiba, satu persatu anak-anak pasti akan pulang ke ayahnya masing-masing ke rumahnya masing-masing. Mungkin pada siang hari mereka sangat mirip ya, sehingga kita nggak dapat mengatakan ini anak siapa ya, atau itu anak siapa ya. Namun ketika malam tiba, ketika sang ayah mendatangi anaknya dan berkata, mari anakku, masuklah ke dalam rumah. Dan jika anak yang lain menawarkan diri untuk masuk ke sana, pasti ayah itu akan berkata, tidak nak, kamu harus pulang ke rumah ayahmu sendiri. Saat kita hidup, kasih karunia, bakat, kelebihan itu akan tercampur aduk, akan mix dan akhirnya menjadi ngeblend. Sebagian orang memiliki bakat atau kelebihan dan sebagian orang juga memiliki kasih karunia tampaknya sepertinya mirip satu dengan yang lain. Namun ketika malam tiba dan ketika kematian datang, maka Allah sebagai Bapa, dia akan berkata kepada mereka yang memiliki kasih karunia, mari anak-anakku, masuklah. Tetapi yang jika datang untuk ikut masuk, hanya memiliki bakat, kelebihan, dan tidak memiliki kasih karunia, maka dia, Allah, akan mengusir mereka. Mereka akan dibuang ke neraka seperti tadi ya, Matius 7, 21, 23. Jadi, bagi seorang yang pergi ke neraka dan binasa, semakin banyak bakat atau kelebihan yang dimilikinya semakin dalam, ia akan masuk ke neraka. Seperti halnya dengan orang yang berada di air, tenggelam di dalam air. Semakin banyak ia membawa emas, semakin dalam ia tenggelam. Dan
saat ia tenggelam, jika ia sempat berteriak, seharusnya ia berkata, "Oh, ambillah kantong-kantong emas ini. Kantong-kantong emas ini akan menenggelamkan aku. Emas akan menghancurkan aku." Jadi, yang bisa dikatakan, kelebihan dan bakat emas ini akan menghancurkan manusia. Ketika manusia masuk neraka, semakin banyak emas yang mereka miliki, semakin dalam mereka akan tenggelam. Renungan hari ini mengenai bakat, mengenai kelebihan, mengenai kasih, ini disampaikan oleh Isaac Ambrose yang lahir dari tahun 1604 sampai 1664. Renungan yang bisa kita ingat kalau kita untuk menjadi pedoman buat kita hari ini kembali kita diingatkan. Meskipun kita dengan fasih, dengan anggun, dengan eh, elegan kita bisa berkata-kata akan bahasa, bahkan bahasa manusia atau manusia malaikat sekalipun, itu semua nol, nadanya fals. Kalau tidak mempunyai kasih. Kasih itu, kasih yang kudus itu syaratnya pertama kali kita udah tahu tadi. Jadi untuk kita bisa mengembangkan bakat atau talenta seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sering bagikan atau kita terima pada saat kita membaca firman tentang eh, berapa talenta ketika seorang tuan ketika dia ingin pergi, dia memanggil hamba-hambanya dan memberikan hamba-hambanya itu ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5. Jadi judulnya nggak ada yang nol ya. Jadi semuanya dikasih. Dan ketika Tuhan ini pergi, ketika hamba-hamba ini meresponsif apa yang dipercayakan oleh Tuhan dan dia bertanggung jawab untuk mengelolanya dan dia akan mendapat reward dari tuannya pada saat tuannya kembali. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Engkau sudah dipercayakan perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Inilah kesempatan untuk kita bisa merefleksikan akan kasih, akan segala bakat dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu, untuk dikembalikan untuk kemuliaan namanya. Itu saja renungan yang saya dapat pada hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat untuk kita melangkah, mengambil keputusan, kita bersikap, berkata-kata untuk hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk segala sesuatu bakat, untuk segala kelebihan yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami menjadi hamba-hambamu yang bertanggung jawab, hamba-hambamu yang taat untuk mau mengelolanya Tuhan, untuk mau kami kelola untuk kemuliaan namamu. Dan biarlah ya Tuhan, kami bisa membagikannya dengan penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kau ingatkan, ketika untuk orang-orang yang hina sekalipun, kami melakukannya untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman pada hari ini. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Weni Ratnawati Laihadi Memusung buat firman yang luar biasa yang meneguhkan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, mungkin di sharing kesaksian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kalau kami sampai hari ini Tuhan masih diberi kesempatan 1 hari lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu termatrai dalam hati kami oleh pertolongan kuasa Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu pagi hari ini Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung telah membuat kami, meneguhkan kami oleh kuasa-Mu Tuhan, bagaimana kuasa-Mu bekerja, memimpin menuntun hidup hamba-Mu ini, dan dia menjadi kesaksian bagi setiap kami orang. Biarlah melalui firman yang disiaringkan pada pagi hari ini kami boleh belajar apa itu kasih versinya Tuhan Yesus, kasih menurut apapun yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih yang tulus, kasih yang kudus,
kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak pamrih, yaitu kasih kuasa yang daripada Tuhan Yesus, kasih menurut hatimu Bapa. Kami tahu sebagai manusia itu sulit untuk dilakukan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukannya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Weni Laihadi Mamusung, berkati suaminya Pastor Kemal. Kau memberkati kedua hamba-Mu dengan cara luar biasa, melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka, melalui keberadaan mereka. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menjadi berkat di mana mereka pergi dan berada. Oh, tambah-tambahkan lagi talenta, hikmat, pengertian dari surga yang maha tinggi untuk diaplikasikan dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati juga keluarga dan keluarga besarnya, kakak beradiknya, Pastor Kemal dan Ibu Weni. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Kau pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena Bapa, Engkau yang tahu talenta, apapun yang Tuhan percayakan kepada Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa, Engkau yang bekerja dalam hidupnya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah baginya Tuhan untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Melalui talenta kasih karunia yang Tuhan berikan. Diberkati Ibu Ira, diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaan perjalanannya, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil, perjalanan mereka beruntung. Apapun yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih semua kerinduan-kerinduannya Engkau itu hanya akan memenuhinya dan mencukupkannya apapun yang mereka butuhkan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat keluarga Pastor Kemal, Ibu Pendeta, Linda Mamusung, berserta keluarga dan keluarga besarnya, anak-anak suaminya. Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Tutup bungkus kuasa ini dan kuasa keluarga ini dan kuasa darah Yesus. Apa yang mereka doakan dan rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati semua keluarga Pastor Kemal, yang punya hubungan keluarga dengan beliau Tuhan, dari keluarga inti, keluarga lingkungan mereka maupun keluarga besarnya. Diberkati juga keluarga Ibu Weni Laihadi Mamusung Tuhan, baik kakak adiknya, keponakan-keponakannya, keluarga dan keluarga besarnya. Engkau memberkati Pak Darta Tuhan, biar melalui pekerjaan, pelayanannya, rumah tangga, usaha pekerjaannya, keluarga ini boleh menjadi terang, berkat, garam di mana mereka berada. Diberkati istri Pak Darta, diberkati anak-anaknya tumbuh menjadi turunan muda yang takut Tuhan, pandai dan cerdas untuk zaman ini, Bapak. Diberkati pelayanan Pak Darta, perjalanannya, apapun yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Hamba juga teringat kepada Bapak Rolof Tuhan, adik Ibu Ira, dimanapun Bapak Rolof Lopulalan ini berada, berikan dia Tuhan pemulihan kesehatan, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar dia boleh melewati musim-musim hidupnya dengan caranya Tuhan. Engkau yang berdoa atas hidupnya, dia boleh dimampukan oleh pengertian dari Roh Kudus bahwa tidak ada yang dapat dia andalkan kecuali Tuhan Yesus. Biar bergantung 100% kepada Tuhan. Diberkati Pak Rolof, keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani di doa pagi di Pray and Bible Study ini Tuhan. Biarlah melalui doa di Pray Bible Study ini Tuhan, di PBS ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. PBS kau pakai lagi lebih caramu yang luar biasa Tuhan. Mengembang ke kanan, ke kiri, menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik melalui Zoom, melalui tayang ulangnya. Baik itu Tuhan percayakan lewat YouTube, ataupun Facebook, atau media sosial apapun Tuhan. Berkati PBS ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dan hamba mau bersyafaat buat semua yang ada di doa pagi ministry, khususnya kepada Mami Tina Diana, orang tua kami yang terkasih. Biarlah Mami menjadi suri, teladan, berkat, garam, terang dimanapun Mami berada. Biarlah melalui hidup Mami banyak jiwa dimenangkan. Mami boleh menerima sukacita, kesehatan, kekuatan. Apapun yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kalaupun Mami akan melakukan perawatan medis di minggu-minggu yang akan datang, kau pakai semuanya orang-orang di sekitar Mami, dokter, perawat, atau apapun Tuhan, boleh melihat bahwa Mami tampil beda karena Mami anakmu, Mami biji matamu ada di hati, di pikiran, dan di rancangan Tuhan. Dan biarpun dokter-dokter yang nanti akan melayani, suster, atau apapun tindakan yang diambil Tuhan, semua yang Kau berkati tangan-tangan mereka, Tuhan menjadi berkat kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa,
Haspers, bersama Pak Kris, juga bersama keluarga dan keluarga besarnya, khususnya Kesia ya Tuhan. Kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi berkat Tuhan. Pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka semua Tuhan. Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang dibutuhkan oleh Ibu Tirsa bersama Pak Kris dan Kesia Tuhan. Serta keluarga Tuhan yang akan cukupkan melebihi apapun yang mereka perlukan dan butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, diberkati pekerjaan Pak Kris, diberkati Kesia di mana dia berada, biar dia hidup kudus, takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dan kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula untuk mengasihi Tuhan dengan caranya Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat Bapak Harvey, Tuhan adik Ibu Tirsa. Biarlah Tuhan dia boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, khususnya pemulihan secara hati dan rohani kepada Tuhan Yesus. Biar rohnya menyala-nyala Tuhan untuk melayani Tuhan, mencari Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biar hidupnya dia dedikasikan untuk Tuhan dan Engkau yang berdaulat atas hidup Pak Harvey. Biarlah melalui musim ini Tuhan Engkau memenangkan dia lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati kesehatannya oleh kasih pertolongan Roh Kudus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus boleh menjadi sembuh dan kesembuhnya menjadi saksi, menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Ibu Nori Ari Tuhan, buat Ibu Debbie, bahkan banyak lagi Tuhan, anak-anak Tuhan yang Kau percayakan boleh datang bersama dengan kami di PBS Tuhan. Kau berkati keluarga dan keluarga besar mereka, pelayanan, usaha, pekerjaan mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pak Pendeta Pastor Julius Go ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya, usaha pekerjaannya Tuhan buat berhasil, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati istri, anak, keluarga, dan keluarga Bapak Julius Go Tuhan. Dimanapun Pastor Julius Go melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang dia doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Mungkin banyak lagi Tuhan yang ada di PBS. Hamba menyerahkan semua dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hamba juga berdoa buat Pendeta Pastor Yohanes Parapat beserta istri Mami Grace, juga dengan ketiga putri-putrinya Tuhan, Grace, Mercy, dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan melebihi apapun yang mereka lakukan. Mereka lebih mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, dan Engkau yang berdaulat atas hidup keluarga ini. Mereka menjadi keluarga yang benar-benar solid dan seekina glory dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya Grace, Mercy, Shalom tumbuh jadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Kau pakai Mami Grace menjadi istri yang takut Tuhan, tunduk kepada suami, menjadi tiang doa bagi keluarganya dan keluarga besarnya. Diberkati Pastor Yohanes Parapat Tuhan. Melalui pelayanannya, melalui rumah tangganya, melalui pekerjaannya, usahanya, orang boleh melihat kasih Kristus yang luar biasa. Biarlah kasih Kristus di 1 Korintus 13 ayat 1 ini Tuhan. Tuhan memenuhi keluarga ini dan memenuhi setiap kami Tuhan untuk kami lakukan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa buat putra hamba Ananda Daniel Tuhan. Biarlah Daniel Tuhan di mana dia pergi dan melangkah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang boleh melihat kasih Kristus dalam hidupnya. Dia boleh menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan, dalam pekerjaannya, dalam seluruh tindak tanduknya Tuhan. Diberkati di mana dia berada, dia menjadi garang terang berkat di mana dia berada Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat atas hidupnya, dalam tindakannya, dalam keputusan yang dia ambil. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus. Masa depannya, pasangan hidupnya adalah pasangan yang takut akan Tuhan, yang membawa Daniel lebih lagi takut akan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaannya, perjalanannya, pasukan malaikat Tuhan memagari dia berlaksa-laksa dan setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kau pakai bangsa ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Setiap orang yang boleh mengenal berita keselamatan, mereka boleh mendengar Injil berita keselamatan. Kasih Kristus ada dalam bangsa ini Tuhan. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia diberkati menjadi negara yang takut Tuhan, adil dan makmur. Diberkati pemerintah dari tertinggi sampai terendah, pusat maupun daerah, MPR, DPRD-nya, Angkatan Darat, Laut, Udaranya, kepolisian, kejaksaan, kehakimannya Tuhan. Sampai tingkat Pemda terakhir sekalipun Tuhan, kelurahan, RW, dan RT. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan untuk bekerja di tempat-tempat yang strategis ini Tuhan. Untuk menjadi contoh berkat garam bagi bangsa ini. Mereka punya integritas yang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, berarti gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan,
para misionaris ujung tombak pemberitaan Injil. Biarlah roh mereka menyala-nyala, Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah doa yang tidak sempurna ini Kau sempurnakan Tuhan. Dan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman untuk esok hari, besok pagi kita sharing firman akan dilayani oleh saya, Elizabeth Vanessa Swita. Pujian penyembahan, worship leader dilayani oleh Bapak Pastor Kemal Mamusung. Dan untuk doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Dr. Gigi Weni Laihadi Mamusung. Demikian pengumuman untuk esok. Hamba persilakan kepada hambanya, Ibu Dr. Gigi Weni Laihadi, untuk menutup dalam doa dan doa berkat. Akan kita sambung untuk sharing firman dan diskusi atau ada pertanyaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan, amin, Amin, amin. 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 Tuhan berkati. Baik, kami serahkan kepada Ibu Dr. Gigi Weni Laihadi. Mungkin mau mulai menginikan di floor. Siapa yang mau bersaksi atau apa yang didapatkan dari morning devotion pada pagi hari ini, atau ada kesaksian tentang kasih, atau ada yang kira-kira, oh saya mau tanyakan ini kepada Pastor Kemal atau Ibu Weni Laihadi, hamba saya persilakan. Terima kasih. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, ya kita Saya, belajar amin. banyak ya. Kemarin kita belajar bagaimana kita mempunyai hati yang lemah lembut, ya. Lemah lembut itu bagian dari khotbah di bukit, ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kasih. Oke, ada pertanyaan atau ada apa namanya? Ada ada masukan atau ada kesaksian, ya. Untuk itu sebelumnya ini memang temanya bagaimana kita punya bakat, ya, kita punya kelebihan, kita punya talenta, tetapi kita kalau nggak ada kasih karunia itu dalam eh, 1 Korintus 13 ini dia bilang dikatakan itu sama aja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik gitu ya. Itu sama aja nol gitu. Jadi kita belajar bagaimana kita harus mengekspresikan kasih itu. Ya, bagaimana kita mengekspresikan kasih itu bukan hanya cuman katakan, oh kesian ya, kesian orang itu, kesiannya dia begini, gitu. Kesianlah dia begini, dia begitu gitu. Tetapi apa yang harus kita lakukan gitu? Minimal kita bisa mendoakan orang itu, minimal ya. Tuhan berkati dia, Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, Tuhan, tetapi tolong Engkau pakai orang-orang di sekitar itu bisa menolong dia. Itu minimal. Kita punya berbelas kasih kepada orang tersebut ya. Kita ingat ya, ada iman, yaitu iman adalah bagaimana kita harus punya iman. Iman kita berdasarkan firman Tuhan. Ada pengharapan, kita harus punya pengharapan karena apa? Ketika kita diselamatkan, ada harapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan kasih, ya, kasih di situ yang Tuhan ajarkan bukan kasih sama seperti saudara atau sama seperti yang lain, tapi kasih agape, ya, kasih bagaimana Tuhan
mau mati untuk menebus dosa kita. Oke, sebelum saya panjang lebar, saya persilakan ya. Kalau ada pertanyaan mengenai yang apa khotbah yang tadi ini dari morning devotion yang biasa yang kita ini ya, kita sharingkan ya. Terus bagaimana sebab segala sesuatu tadi ada Roma 11:36. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan dan oleh Dia dan kita kembalikan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat talenta, saudara dapat apa yang ada sampai saat ini. Kita masih ada pun itu adalah dari Tuhan. Itu adalah anugerah. Bagaimana kita mengembalikan Dia dan bagi Dialah untuk Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan, oke silakan. Mami, kita mulai dari yang paling muda, Mami Tina. Oke. Ya udah, yang paling muda bener, Pastor. Udah, Mami dulu lah. Oke. Shalom semuanya. Oh, glory Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita, karena sebenarnya saya ambil dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitulah Tuhan Yesus. Satu-satunya anak ini kasihnya, yaitu Yesus Kristus. Putranya yang katanya Allah berfirman kepadanya, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi semuanya kembali kepada firman Tuhan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Kita pun juga Tuhan bilang, kalau kita semuanya Tuhan sudah berikan, bahkan dia rela mati di kayu salib. Bahkan diserahkannya tubuhnya dan nyawanya. Supaya kita yang tidak, supaya kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih yang murni itu adalah kasih agape, seperti yang Pastor Kemal sudah jelaskan dengan panjang lebar. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Maka katanya seperti di firman-Nya Matius 25, ayat yang Matius 25 yang tadi ya, Mami. ya, apabila 35. anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua mereka bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaan. Lalu semua bangsa kemuliaan di hadapannya, dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu menjaga aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Ya. Oke, Jadi semuanya hanya dengan perbuatan. Perbuatan yang tulus dan ikhlas. Bahkan kata Tuhan, bila kau mengasihi orang paling hina di muka bumi, kita memintangi Tuhan. Begitulah luar biasanya Tuhan Yesus kita. Jadi hanya satu aku minta kepada Tuhan. Biarlah kita haus dan lapar kebenaran. Menjadi pelaku firman. Menjadi berkat bagi dimanapun kita berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena nanti Tuhan tanya di surga, bukan semuanya itu Tuhan tidak tanya, tapi sudah berapakah jiwa yang kau bawa kepadaku? Hai Ibu Elvina, itu gak gampang, itu sangat, tapi kata Tuhan dalam firman-Nya, segala sesuatu bagi manusia segala sesuatu tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada sesuatu mustahil baginya. Amin. Hanya itu yang aku mau pegang, kita pegang. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dalam Tuhan, terutama jadi pelaku firman. Alam Kudus sanggup menolong kita semua. Biarlah semua kita di PBS ini
pada Tuhan Yesus datanglah kedua kali di dunia, tidak satu pun kita dan kata Tuhan satu bertobat, sisi keluarga kita diselamatkan. Biar semua Amin, kita amin, akan diangkat dalam permen, masuk dalam kerajaan Allah itu. Yerusalem amin. baru. Terima kasih Mami. Semangat ya Mami ya. Jadi connect ya. Ketika kasih, ketika dengar kasih karunia dalam Ibrani itu hesed, hesed ya. Sering kita dengar ya dalam khotbah-khotbah hesed itu sesuatu ya, kasih ya. Ketika ketika ada kata-kata kasih itu kita langsung ingat, oh kasih Yesus ya. Kasih Yesus itu dia mengorbankan, kasih Tuhan Allah Bapa itu dia mengorbankan anaknya. Kasih dengan pengorbanan. Kasih itu ada lagu ya, kasih itu lemah lembut ya. Kasih itu banyak 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 hal yang kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kami itu kasih. Kasih bagaimana kasih yang berkorban ya. Kasih yang memberikan diri untuk kita sehingga kita itu diselamatkan. Oke, silakan ada lagi Ibu Elizabeth Fani. Silakan. Baik, Pastor. Kalau saya dulu ya. Baik, puji Mm-mm. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat morning devotion pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Dr. Weni yang sudah sharingkan hari ini. Terima kasih. Kalau yang saya tangkap sih dari 1 Korintus 13 ayat 1 itu, saya nggak melebar kemana-mana ya. Saya fokusnya ke situ dulu. Itu memang suatu pernyataan ya. Pernyataan, statement, atau apapun bahasanya. Itu nggak main-main loh. Kalau dibilang di situ segala talenta, bayangin, saya belum dengar juga ada manusia bisa berkata dengan bahasa malaikat. Tapi itu zero o zero loh. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Mau Yaitu apa? Kasih. Karena bahasa Tuhan bahasa kasih. God is love. Love is action. Jadi benar tadi untuk dijabarin bahwa tanpa perbuatan nggak ada gunanya. Jadi betul tadi udah dikatakan kalau aplikasi kasih itu yang tulus ya, bukan karena kita kasih, but I want to find something from them. Tapi kalau saya mengasihi itu karena saya mengasihi Tuhan. Nah itu bedanya kita dengan orang yang ada di luar sana yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Even dia sudah mengenal Kristus. Tapi kalau yang kita pelajari ini dalam loh, dalam banget. Artinya apa? Orang yang sudah hidup dalam Tuhan dan mengimani apa itu kasih, persepsinya Tuhan ya. Jadi kita kalau mention di ayat ini adalah bahwa harus berbuah. kita itu benar-benar mengaplikasikan hidup kita ini. Sekalipun, nah jadi bukan karena, tapi walaupun mungkin orang itu nggak menyenangkan buat kita, walaupun mungkin hal-hal yang dia lakukan merugikan kita, tapi kita tidak ada kuasa atau hak untuk tidak mengasihi orang itu. Kayak tadi Pastor udah bilang, minimal kita kalau nggak bisa bantu kita berdoa. Tapi dengan tulus seperti itu. Tetapi kalau Tuhan udah berikan kita talenta, tadi udah dibahas ya, talenta tuh macam-macam loh. Bisa perbuatan kita, bisa kita diberikan Tuhan titipan kita, misalnya apapun yang Tuhan kasih sama kita itu kita bisa aplikasikan melalui itu. Jadi memang kasih versinya orang yang percaya Tuhan Yesus itu sangat berbeda 180 derajat dengan versi yang di luar sana. Kalau orang sini kan gini, kalau kau baik, aku baik. Kalau di kita tidak. Engkau baik, walaupun engkau tidak baik, aku tetap harus berbuat yang terbaik untukmu karena aku mengasihi Tuhan. Jadi versi kasih di sini adalah kita lakukan karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia atau dipandang manusia atau harap dibalas. Seperti itu sih yang saya tahu bahwa kasih versinya Tuhan di sini sangat dalam, deepen banget. Artinya apa? Kasih yang benar-benar karena kita lakukan, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang saya dapetin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani. Kedengaran ya? 1, 2, 3. Clear? Ibu Tirsa. Clear. Oke. Ya, kita tadi ada satu yang saya diberkati ini ayat. Ini dia. Ya, tadi mengenai ini.
Kita ulang, meskipun seorang mempunyai banyak harta dan bakat atau kelebihan atau talenta, namun jika tidak memperoleh kasih karunia dengan semuanya, karunia dengan semuanya itu, ia mungkin saja masuk neraka atau binasa selamanya, karena dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, apa yang dia dia bakat, talenta segala macam, tetapi ketika dia tidak dipersatukan dengan Kristus, tidak dipersatukan dengan Kristus, tidak tidak dijadikan, tidak dijadikan anak Allah, tidak dipersatukan, tidak dijadikan anak Allah. Terus di sini kan poin ketiga adalah tidak ditempatkan dalam perjanjian kasih karunia. Tidak ada perjanjian kasih karunia. Jadi dia cuma mementingkan dirinya sendiri, ya. Ketika itu semua, makanya dibilang semuanya mungkin mungkin saja dia masuk neraka. Dia akan binasa selama-lamanya gitu. Jadi kasih ini memang, kasih agape itu benar gitu. Kasih agape itu kita harus betul-betul mendalami. Nah, ini kan tadi yang Mami udah saya itu perumpamaan yang tadi ya, yang di Matius 21. Ketika kita melakukan kepada orang-orang orang-orang yang melarat, orang-orang yang hina, orang-orang yang itu, kita melakukan aja yang terbaik. Karena itu sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Oke, silakan ada lagi. Luar biasa ya. Silakan. Ayo Ibu Tirsa, sepertinya Ibu Tirsa udah siap-siap, Pastor. Silakan, Tuan Sudah siap-siap mau jalan jam 9. Jadi begini, kalau saya dari tadi saya dengar banyak sekali hal-hal yang menurut kita bahwa itu sudah kita lakukan, tetapi kalau kita melihat masih banyak kekurangan yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa tidak seberapa kasih Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita dibandingkan kita mengasihi sesama manusia, mengasihi diri kita sendiri, tidak seberapa dibandingkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Weni, saya secara pribadi merasakan itu, bahwa ternyata saya masih kurang, ternyata saya masih banyak sekali yang harus saya lakukan untuk memenuhi firman ini bisa berlaku atas kehidupan saya. Tuhan Yesus berkati. Ya, betul ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa wah, kita ini nggak diberkati. Kita merasa bahwa apa ya? Kita Tuhan itu nggak mengasihi kita, ya. Tapi kalau kita bandingkan kasih Tuhan kepada kita dan ketika kita mengasihi orang lain, itu nggak ada bandingnya. Penderitaan Tuhan sama penderitaan yang kita alami itu nggak ada bandingnya, nggak bisa kita bandingkan, ya. Jadi itu itu sebabnya kita harus bagaimana. Memang kita bisa bilang sih, gampang kita bilang, oh ya kita mengasihi kamu gitu. Kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita peka aja sama orang sekitar kita. Tetapi kalau kita cuma bilang begitu, tetapi kita tidak melakukan, itu sama aja gong tong kosong nyaring bunyinya gitu. Kembali lagi, kasih itu harus dipraktekkan. Kasih itu harus di harus dilakukan, jangan hanya cuman bisa dikatakan. Atau kita kadang-kadang sudah nggak terkatakan, malah dia bilang di dalam hati kita, kesian juga nih orang ini. Saya barusan tadi pagi, kemarin 2 hari berturut-turut di lampu merah, ada orang yang dicat tubuhnya, ada yang jadi kayak silver, ya, ada yang jadi kayak ada gold. Dia bilang ini ada silver sama gold jalan-jalan gitu. Mereka minta perhatian sebetulnya. Memang ketika mereka begitu kan ada perhatian kita. Wih, kok orang perempuan lagi. Jadi ketika kita lihat dia minta-minta, dia memang kadang-kadang kita kita langsung langsung ambil keputusan, biar kita nggak, jangan 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 kasih supaya mereka itu cari kerja. Ya, supaya mereka itu kerja, jangan begini, jangan minta-minta. Mereka harus melakukan. Nggak salah juga sih. Tetapi ketika kita belajar kasih karunia, bagaimana Tuhan pakai kita, kalau
Kita nggak usah pikir nanti dia ngapa-ngapain, dia pasti buat segala macam itu, buat apa gitu, buat buat lakukan yang negatif. Nggak usah pikirkan. Tapi ketika kita lakukan aja apa yang kita bisa. Lain kalau apa yang kita nggak bisa ya. Kalau ya apa yang kita bisa ya kita lakukan aja. Nah, itulah yang kita belajar di sini. Bagaimana kita ketika kita punya bakat, ketika kita punya punya kelebihan, kita punya talenta, kita diberkati, kita harus membagikan kepada orang-orang ya. Dengan apa ya? Karena apa? Karena kasih ya. Demikian juga Tuhan mengasihi kita sehingga Allah Bapa itu memberikan anaknya untuk apa? Untuk kita, untuk apa? Keselamatan kita ya. Kembali lagi Injil dinyatakan ya. Oke, silakan. Pastor, saya mau tambahkan sedikit. Saya cuma Boleh, mau boleh. mention kalimat saya yang pertama tadi, maaf Pastor. Bahwa Nggak betul apa-apa. yang tadi kita udah sama-sama sepakat. God is love, love is action. Jadi tadi Pastor tuh udah Ah, mengingatkan saya, buat saya. Tadi kan saya udah mention loh waktu saya berkesaksian tadi. Love itu is action kan, God is love, love is action. Jadi kita mau bilang kasihan sampai sampai 3 hari 3 malam nggak ada gunanya. Nol. Seperti tadi Pastor udah bilang, minimal kita berdoa. Tetapi kan kita semua Nggak punya laku. talenta apapun yang ya, Tuhan percayakan mama kita karena sebenarnya kalau memberi itu bukan karena kita punya lebih gitu loh. Saya tuh baru belajar tuh ya mungkin tahun-tahun terakhir ini. Justru dari segala ketidakberadaan kita dalam tanda petik kita bisa memberkati orang. Itulah kasih kalau menurut saya juga salah satu yang Tuhan izinkan ya Roh Kudus yang insafkan Amin. saya bahwa ya udah beri bukan karena kamu punya lebih di rekeningmu, tapi Tuhan ya, kasih kamu kesempatan buat ngasih orang, buat memberkati minimal tadi Pastor dong mengingatkan saya banget. Minimal kita berdoa. Karena God is love, love is action. Jadi terima kasih banget loh Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih Pastor dan semuanya bahwa di sini memang kita tempatnya untuk belajar. Amin. Mengimani firman Tuhan dan Roh Kudus memampukan jadi pelaku. Terima kasih Tuhan Yesus ya, begitu. Jadi kadang-kadang kita jangan hanya cuma bilang kasihan, kita doain aja gitu. Tuhan berkati, beri tangan-tangan yang bisa membantu dia. Itu aja gitu. Itu karena kan posisi di traffic ya, kita nggak bisa gitu. Mungkin bukan kesempatan nanti suatu waktu kalau ketemu, saya akan berikan gitu kalau saya punya gitu. Makanya memberi bukan hanya dari apa yang maksudnya bukan karena kita banyak enggak juga. Kita memberi dari kekurangan kita. Ingat ya, firman Tuhan ada janda yang memberi dia 2 peser itu. Tuhan bilang Tuhan melihat orang-orang yang memberikan persembahan gitu. Tuhan bilang yang paling besar itu ini janda ini. Ya. Jadi yang Tuhan lihat bagaimana hati kita punya apa ya? Kita punya bagian atau kita punya sesuatu yang kita berikan. Itu nggak gampang memang. Tetapi minimal minimal kita berikan waktu kita untuk mendoakan itu minimal ya. Minimal nggak merugikan siapa-siapa kita bisa mendoakan mereka. Kita tumpang tangan di jalan, umpamanya Tuhan berkati mereka, berikan mereka pekerjaan, berikan mereka makanan. Ampuni saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu yang minim. Jadi hal-hal kecil ya, hal-hal kecil karena untuk itu Tuhan datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk karena Dia mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup, bukan hanya cukup, lebih dari cukup sehingga kita bisa membagikan kepada orang lain. Makanya tadi ya bakat, talenta, ya, kelebihan dan kasih karunia itu sesuatu yang harus bekerja sama, harus bekerja sama. Kalau kita punya bakat, kita punya kelebihan, tetapi kita nggak punya kasih, makanya tadi kan firman Tuhan, kita eh, dibinasakan juga, ya, karena kita tidak ada ikat perjanjian kasih, ya. Kita tidak dianggap, kita bukan anak, gitu kan tadi ada berapa poin yang tadi ya. Jadi itu kita belajar hari ini kasih kita harus love is action. Love-nya itu love agape ya. Oke, silakan. Ada lagi yang tambahan Ira Leni Lepulalan. Ya, ya kalau aku sih menyimpulkan aja untuk ayat ini ya, ayat yang kita bahas di pagi ini,
Itu kan dari 1 Korintus 13 ayat 1. Tapi saya lihat kelanjutannya juga di ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Jadi intinya adalah kasih yang kita pelajari hari ini itu ya seperti yang tadi uh, Bu Weni katakan, bahwa tanpa kasih itu ya nothing gitu ya. Tanpa kasih itu seperti gong, dan itu kan juga ada di ayatnya itu. Bayangkan satu gong gemerincing atau apapun gitu, bunyi keras, tapi didengerin enak enggak, didengerin bagus juga enggak gitu. Jadi sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang apaan sih, kalau untuk kita ganggu banget gitu. Eh, Apa ya, mau dikatakan apa itu gitu. Jadi pokoknya tidak enak di kuping lah, tidak enak di telinga gitu. Jadi ya memang pelajaran kita hari ini adalah kasih itu adalah sebagai yang kita tahu itu kan merupakan perintah yang utama dari Tuhan, yaitu eh, mengenai kasih. Terus kasih itu juga tanpa tindakan, seperti yang tadi sudah dikatakan, tanpa tindakan is nothing. Kasih yang sempurna itu hanya ada dalam Kristus. Seperti yang kita tahu, kesimpulannya adalah kasih bukan hanya emosi, tapi satu keputusan dan tindakan. Gitu. Jadi tindakannya apa aja, ya seperti tadi. Salah satunya adalah bahwa kasih itu bagaimana hati kita mau melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk dilihat di apa, apa segala macam, ada timbul itu di dalam hati kita untuk melakukan, dalam hati kita itu digerakkan oleh Roh Kudus tentunya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk melakukan. Jadi tindakan-tindakan itu semua pasti Tuhan yang turut campur tangan untuk kita ya. Dan catatan saya di sini adalah uh, jadi apa ya, kemampuan kasih itu adalah kemampuan rohani. Sehebat apapun tidak ada artinya kalau tanpa kasih. Jadi kemampuan rohani ini bukan hanya kemampuan kita kita nih ilmu kita S1, S2, S3, S Mambo, S apa segala macam, tapi kemampuan rohani kita sehebat apapun itu tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Jadi itu yang saya bisa pelajari di pagi hari ini. Jadi ya lebih dalamnya lagi kan memang kita tahu Tuhan kasih contoh-contoh kasih yang bagaimana, bekasih yang bagaimana, tapi intinya kasih itu kasih itu sendiri, makna dari kasih itu sendiri adalah ya seperti itu. Jadi yang saya uh, pelajari ya pagi ini. Jadi ya
Kalau tanpa Tuhan itu itu nothing lah gitu. Nothing lah ya, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu, kita tidak akan berbuat sesuatu, tidak akan uh, berguna untuk siapapun gitu. Dan ya karena kita di dalam, kalau kita apa ya, kita mem- apa sih gitu. Jadi kalau kita kayak kita let go gitu, kita kita membiarkan Tuhan memerintah untuk kehidupan kita, kasih itu akan nyata gitu sih. Yang apa namanya, yang aku pelajari pagi ini, Pastor Kemal. Jadi catatan aku adalah kemampuan rohani sehebat apapun tidak ada artinya. Kemampuan rohani tanpa kasih ya, kemampuan rohani tanpa kasih hebat apapun tidak ada artinya. Gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ira. Jadi ada tambahan, memang memang karena ada diskusi ini, jadi kita diisi tiap hari ya. Kita diisi dengan input-input masukan dari teman-teman rohani kita. Jadi sebetulnya kita nggak ada yang hebat, tetapi Tuhan pakai kita masing-masing dengan semua talenta-talenta kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengaplikasikan, ya. Kita bisa bisa dia bilang kasih itu aktif gitu. Bagaimana kita belajar sekarang, kita belajar aktif apa ya, mengaplikasikan kasih itu. Makanya di situ kan Ira bilang sehebat apapun rohani kita, seaktif apapun kita di gereja, ya, seaktif apa kita melayani Tuhan, jungkir balik dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Ibadah kita melayani dimanapun, tapi kalau tidak ada kasih, itu nggak ada gunanya. Ya. Di sini dikatakan makanya kalau tidak ada kasih, tadi yang seperti orang itu, orang yang apa namanya, tadi seperti yang contoh di atas, kalau tunggu yang, nah ini dia. Meskipun orang mempunyai banyak harta, kita punya banyak segala macam talenta, segala kita bisa berkhotbah kiri kanan, jika ia tidak memperoleh kasih karunia dengan semua, ia binasa selama-lamanya. Karena dengan kepemilikannya ia tidak dipersatukan dengan Kristus, tidak dijadikan anak Allah, dan tidak ditempatkan dalam perjanjian kasih. Jadi kita semua sebagai anak Allah, kita ada perjanjian. Kita harus menjadi seperti Kristus. Kristus adalah kasih ya. Kristus adalah kasih. Kenapa Kristus adalah kasih? Karena dengan dia mengaruniakan Bapa itu mengaruniakan Kristus, itu kasih agape, kasih yang luar biasa. Sehingga kita semua yang berdosa, kita semua sampah ini, tetapi dimuliakan juga ya dengan Kristus ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, oke, ini terakhir. Aku tambahin sedikit bahwa kita belajar ya ketika kita diskusikan ini lebih dalam lagi. Jadi kita belajar urutannya adalah ketika ada inisiatif Allah mengangkat kita menjadi anaknya, ternyata dia menuntun kita untuk responsif, bukan hanya menuntut, tapi dia menuntun kita dengan dia sudah kasih contoh. Kita nggak mungkin bisa mengasihi terlebih dahulu, tapi karena dia sudah mengasihi kita, makanya kita akhirnya bisa mengasihi. Jadi setelah ada inisiatif dari Allah, yang saya pelajari adalah harus ada responsif dari kita, Respons. respon daripada kita. Yang itu ya nggak bisa kita simpen aja seperti kayak si pemilik satu talenta itu. Sehingga
dia akan katakan kau adalah Tuhan yang jahat gitu. Tapi kan dia sudah memberikan kasih seperti yang kayak tadi Mami Tina katakan, dia bahkan memberikan putranya yang tunggal loh yang dia kasihi. Itu adalah sebenarnya kita kan pasti suka ya ketika kita dapat sesuatu, gimana ya caranya ngebalikin gitu loh. Kita udah sangat diberkati nih. Pengen banget ya Tuhan punya kerinduan kapan waktu dimampukan untuk bisa memberkati. Nah, itu adalah respon setelah Tuhan dengan inisiatifnya dia memberikan putranya kepada kita. Yuk diingatkan melalui pagi hari ini untuk kita nggak ada yang tahu nih. Kita dipersiapkan firman ini, kita nggak ada yang tahu berapa jam ke depan ada orang-orang yang Tuhan berikan di depan mata kita. Apakah kita mau ambil atau kita mau lewat begitu aja kesempatan itu. Itu aja sih kalau tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau tutup ya. Saya mau tutup satu kesaksian sih. Eh, Baru kemarin kita dapat kabar ada om kita yang rumahnya di Rawamangun, tadinya di Rawamangun, sekarang di Manado. Baru kemarin saya baru dapat kabar pagi-pagi dikasih kemarin pagi. Jadi Mau. kemarinnya malam gitu. Ya, Tiba-tiba dia meninggal. Padahal dia dia di Manado ya, dia di Manado. 4 bulan 4 bulan lalu saya ketemu dia. Dia datang karena ada besuk, ada apa namanya, mami mami sambung ya. orang tua kita masuk rumah sakit udah parah juga. Jadi dia dari Manado dia datang. Saya ketemu sama dia. Saya ketemu dia udah lama nggak ke Jakarta. Dia datang, dia besuk ya. Ketika dia besuk ya, dalam kondisi memang parah nih, orang tua kita ini parah gitu. Parahnya memang sudah di kamar ICU. Habis itu waktu itu Ira sama Tirsa ada nih. Tirsa juga saksikan memang waktu itu parah. Dan Om ini datang gitu. Om ini datang, dia datang waktu itu dia datang ke waktu itu di dekat rumahnya Tirsa. Tirsa juga kita berdoa di situ. Kemudian kemudian dibawa ke rumah sakit RSPJ sini, kemudian langsung di RSPP. Di RSPP dia datang juga, dia besuk dia juga. Baru karena dia cuma 3 hari, 2 atau 3 hari ya, Lebih. tiga hari lah di 3-4 hari lah di Jakarta. Dia cuma datang situ, habis itu berapa hari dia pulang. Saya ketemu cuma 2 kali. Pas hari terakhir dia dia bertemu dengan saya, ini omnya ini. Baru saya cuma bilang begini. Saya bilang ya tante, ini kan kalau saya panggil tante kan karena orang tua sambung gitu. Jadi tante saya ini udah parah gitu, tapi kita nggak tahu gitu. Belum tentu dia sakit parah, dia udah sekarang waktu itu lagi di UGD. Belum tentu dia dipanggil duluan, belum tentu gitu. Jadi semua adalah kedaulatan Tuhan. Nah sekarang yang pasti kita tahu nggak kemana kita pergi ketika ketika waktu kita sudah habis. Saya bicara sama Om ini, baru gitu dia bilang. Dan waktu itu ketika parah itu memang saya ngobrol juga sama tante ini, tante saya juga. Dia bilang ya kita mesti pastikan juga gitu. Dan ketika ngobrolnya di RSPP di taman. Di taman baru, ini pas cuman berdua saya ngobrol sama dia. eh, Waktu itu sudah malam sih, udah sekitar jam 8 jam 9 gitu. Udah pas saya bilang belum tentu dia duluan. Jadi eh, bagian kita apa kita ketika Tuhan panggil, apakah kita siap kan? Kalau kita bisa aja keluar dari rumah sakit ini tiba ditabrak mobil, kita langsung pergi. Atau kita keluar dari sini kita sakit jantung, kita bisa pergi gitu. Tetapi apakah kita pasti? Yang penting adalah kepastian apakah kita selamat atau enggak. Apakah kita kita yakin kita sudah menerima Tuhan Yesus atau enggak gitu. Apakah dengan mulut kita sudah mengakui Kristus itu mati untuk dosa kita dan kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa gitu. Kita perlu Kristus, kita undang Kristus, ada Roh Kudus masuk dalam. Itu yang paling penting gitu. Belum tentu dia orang Kristen. Orang menjadi Kristen tidak harus
langsung masuk surga. Enggak, gitu. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan. Kita harus ketika kita menerima, kita membuka hati kita, undang dia datang ke dalam kehidupan kita. Kita akui bahwa kita ini berdosa, ya. Kita perlu Yesus. Gitu. Akhirnya ketika dia ngobrol begitu, dia bilang, oh, aduh. Ketika saya tanya gitu, dia terdiam. Aduh, karena jangan, dia bilang dalam bahasa Manado, karena jangan ngobrol begitu. Gitu. Tetapi saat itu, momentum itu saya pakai. Kalau Om mau, saya bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Saya berdoa sama-sama gitu. Baru saya mau pastikan aja. Habis itu saya berdoa. Habis itu dia ikut berdoa. Saya bilang, Tuhan, ampuni dosa-dosa kita semua. Khususnya dosa Om ini. Gitu. Saya nggak usah, memang harus dirinci satu-satu. Tapi Tuhan itu tahu. Gitu. Dalam kondisi itu saya bilang, ampuni segala dosa. Karena di Alkitab kan bicara Tuhan itu ketika kita mengaku dosa, dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan segala dosa maksudnya dosa masa lalu, dosa saat ini, sampai dosa yang belum kita lakukan. Ketika saat itu, momentum saat itu, dia bilang saya mau berdoa. Tolong tuntun gitu. Dia bilang, Om ikut saya aja berdoa. Gitu. Habis itu saya berdoa bahwa dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi dia mau supaya dosanya diampuni. Saat itu juga saya bilang, eh, ketika dia menerima Yesus, itu satu momentum. Ya. Saya juga nggak tahu, 4 bulan kemudian saya dengar kabar dia meninggal. Gitu. Intinya apa? Saya yakin memang semua kedaulatan Tuhan. Tapi minimal kita udah tahu ya kemana dia pergi. Akhirnya dia selesai doa dia menangis. Dia menangis, dia tahu dia bilang, Kem terima kasih kan. Ada nada getar yang keluar dari mulutnya dia. Terima kasih. Ya udah gitu. Jadi kita habis itu kita makan-makan. Dan ini momen ini ketika kemarin saya dengar kabar meninggal, saya bilang Tuhan, momen itu saya ambil, ya, momentum itu saya ambil. Kalau bisa juga kita nggak ambil, gitu. Tetapi kita nggak tahu kemana dia pergi. Kita harus pastikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, minimal kita injili dia. Bagian Tuhan, dia akan menyentuh orang ini. Oh, saya mau menerima Tuhan. Bukan pekerjaan kita untuk menyentuh orang ini untuk dia bertobat. Jadi itu, jadi hari ini mereka masih kemarin baru dipulangkan ke rumah dari rumah sakit. Nah, sekarang sudah di rumah duka gitu. Saya belum tahu kapan kapan akan dikubur. Tapi yang pasti saya tahu dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Elizabeth. Sepertinya semua sudah ya. Ya, Tirsa sudah ya, gitu. ya, Oke. Pastor. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah hadir. Karena kita udah masuk di jam 9, mungkin banyak yang mau beraktivitas. Kita akan tutup morning devotion ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk kami belajar lagi firman Tuhan. Apa itu kasih agape? Apa itu kasih menurut versinya Tuhan? Dan bagaimana kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Karena kami tahu kasih itu adalah kasih agape, kasih Kristus dalam hidup kami sudah terlebih dahulu diaplikasikan. Dan kami oleh kuasa Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami beraktivitas. Mungkin kami akan melakukan banyak hal. Biarlah ke depan ini Tuhan, kami boleh melakukan dan mengekspresikan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kami dan bagi setiap orang yang kami temui, khususnya keluarga dan keluarga besar kami dan orang di sekitar kami, mungkin orang-orang di tempat kami bekerja. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Everything is okay.